Latar belakang. Pondok Pesantren Tahfidz Fathul Huda adalah salah satu rumah tahfidz yang ada di Blitar yang memberikan suatu perhatian yang lebih kepada para santrinya dalam menghafalkan Al-Quran. Selain menghafalkan Al-Quran, di pondok pesantren para santri juga harus belajar di lembaga pendidikan formal. Pondok Pesantren Fathul Huda adalah pondok pesantren yang bertempat di Desa Ringginanom, Udanawu, Blitar. Pada proyek kami membuat sebuah aplikasi berbasis website dengan mengambil tema pondok pesantren. Untuk yang menghendaki dari pembuatan website ini adalah semua anggota kelompok satu. Proyek ini dimulai pada Jumat 23 Juni 2023 dan proyek ini diperkirakan selesai pada awal bulan Agustus. Proyek ini dikerjakan di Pondok Pesantren Fathul Huda dan proyek ini dikerjakan dalam bentuk website. Tujuan Tujuan kami memilih Pondok Pesantren Fathul Huda karena sistem di sana masih menggunakan absensi, formulir pendaftaran, pengumuman, informasi dan guru, kontak, kritik, dan saran masih menggunakan proses manual. Manfaat: memudahkan administrasi di Pondok Pesantren Fathul Huda. Website bisa diakses banyak orang. Website dapat digunakan untuk menyimpan data santri dan pengajar agar lebih aman. Memudahkan pengajar untuk melihat jadwal mengajar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya, yaitu yang pertama adalah flowchart login. Yang pertama kita akan masuk ke halaman login terlebih dahulu. Setelah kita berada di halaman login, kita disuruh menginputkan username, password, dan jabatan. Lalu kita tekan tombol login. Dan selanjutnya apabila kita benar, maka kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard. Dan apabila salah, kita akan kembali ke halaman login, disuruh menginputkan username, password, dan jabatan kembali. Lalu yang kedua adalah flowchart halaman dashboard. Untuk halaman dashboardnya sendiri ada beberapa panel, yaitu yang pertama adalah data umum, yang kedua jadwal mengajar, yang ketiga data mengajar, dan yang keempat adalah data santri. Dan apabila kita masuk pada panel data umum, maka kita akan dibawa ke dashboard data umum. Dan apabila masuk ke jadwal mengajar, kita akan dibawa masuk ke dashboard jadwal mengajar. Dan selanjutnya apabila kita memilih data pengajar, kita akan dibawa ke dashboard data pengajar. Dan apabila kita memilih data santri, kita akan dibawa ke dashboard data santri. Dan ketika kita memencet keluar, maka kita akan kembali ke dashboard. Dan selanjutnya ini adalah dashboard data umum. Untuk dashboard data umum sendiri, yaitu yang pertama adalah kelas. Dan di kelas kita bisa menginputkan nama kelas ataupun ngedit atau menghapus data kelas. Lalu kita simpan. Yang selanjutnya adalah semester. Kita bisa input semester, lalu kita bisa aktifkan, edit ataupun hapus data, lalu kita simpan. Yang ketiga adalah tahun pelajaran. Kita dapat menginputkan tahun pelajaran, mengaktifkan, mengedit atau menghapus data, lalu kita simpan. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajaran sendiri, kita dapat menginputkan nama pelajaran, dapat mengedit ataupun menghapus data. Selanjutnya kita simpan. Ketika semua data telah tersimpan, maka akan disimpan ke database dan kita akan kembali ke dashboard utama. Selanjutnya pada flowchart keempat yaitu flowchart jadwal mengajar. Di sini berisi data mengajar. Lalu terdapat dua proses.
Pada proses input berisi pilih nama pengajar, mata pelajaran, kelas, hari, waktu, dan jam mengajar. Lalu akan disimpan, kemudian dimasukkan ke database, lalu di return. Pada proses kedua yaitu ubah data, lalu simpan, selanjutnya masuk ke database, lalu di return. Selanjutnya pada flowchart kelima yaitu flowchart data pengajar. Di sini terdapat data pengajar. Lalu terdapat juga dua proses. Pada proses input ini berisi NIP pengajar, nama pengajar, email, dan foto pengajar. Lalu disimpan, kemudian masuk ke database, lalu di return. Proses selanjutnya yaitu ubah atau hapus data, kemudian disimpan, lalu ke database, kemudian di return. Selanjutnya flowchart ke-6 yaitu flowchart data santri. Jika memilih tambah santri, nantinya akan terdapat proses input yang berisi nama lengkap, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, tahun masuk, dan foto santri. Kemudian disimpan, lalu ke database, selanjutnya di return. Jika memilih daftar santri, nantinya bisa melakukan ubah atau hapus data, kemudian disimpan, lalu ke database, selanjutnya di return. Pada flowchart ke-7 terdapat flowchart rekap absen. Di sini terdapat 3 kelas yaitu kelas ibtidaiyah, sanawiyah, dan kelas aliyah. Jika memilih kelas ibtidaiyah, nantinya akan menampilkan rekap absen pada kelas ibtidaiyah. Jika memilih kelas sanawiyah, nantinya akan menampilkan rekap absen pada kelas sanawiyah. Jika memilih kelas aliyah, nantinya akan menampilkan rekap absen aliyah. Sini saya tentang DFD pertama DFD level 0 pondok pesantren dari ini mengirim data absensi ke kelola data. Sini admin pengajar santri login dulu, dan di kanan ada admin ini bertugas untuk keluar data pengajar dan santri, dan untuk datanya dikirimkan ke pengguna, dan di pengajar dan santri ini hanya melakukan absensi. Itu DFD level 0. Dan kedua ini ada DFD level 1 untuk pesantren dari admin. Menu admin di sini kita masukkan menu login dari admin. Di login hanya admin, kita dapat melakukan beberapa akses, yaitu ubah data umum, ubah data mengajar, ubah data pengajar, ubah data santri. Di ubah data umum kita dapat memasukkan data, yaitu data umum berupa daftar kelas, semester, tahun ajaran, dan mata pelajaran. Di ubah data mengajar kita dapat memasukkan data jadwal mengajar, dan di ubah data pengajar kita dapat memasukkan data pengajarnya, dan di ubah data santri kita dapat memasukkan data santri tersebut. Dan untuk akses pengajar dan santri melakukan absensi, setelah melakukan absensi kita dapat memasukkan data jadwal mengajar dan daftar
jadwal mengajar. Setelah data dikirimkan ke santri, ini nanti santri langsung melakukan login dan data dikirimkan ke pengajar dapat langsung mengakses untuk melakukan login juga. Dan ini untuk saja ke ERD di TP admin. Ini ada beberapa bagian, ada ID admin, nama lengkap, username, password, aktif, dan foto. Di TP admin ada beberapa kita untuk mengatur. Dan di sebelah kiri ada TP mengajar. TP mengajar ada beberapa bagian, ada ID mengajar, kode pelajaran, hari untuk mengajar, jam mengajar, jam keberapa, ID guru, ID mapel, ID semester, ID kelas, dan ID tahun ajaran. Dan sebelahnya ada log absensi, ada pertemuan keberapa, nanti keterangan santrinya atau siswanya dengan tanggal absen, ID siswa, ID mengajar, dan ID presensi. Dan sebelahnya ada TP master mapel, ada ID mata pelajaran, kode mapel. Di TP M kelas ada M kelas, ID M kelas, nama kelas, dan kode kelas atau KD master kelas. Dan sebelahnya ada TP semester, ada ID semester dan status. Di sebelahnya lagi ada TP tahun ajaran atau TP TH ajaran, ada ID TH ajaran, tahun ajaran, dan status. Dan untuk di sini ada dari TP master mapel, TP M kelas, TP semester, dan TP TH ajaran, ada beberapa penerapan atau diterapkan untuk ke guru atau yang mengajar. Ada TP guru, ID guru, NIP, nama guru, email, password, foto, dan status. Dan ini untuk TP mengajar atau log absensi ini melakukan beberapa terapan, yaitu diterapkan untuk mahasiswa. Di mahasiswa ada ID siswa, NIS, dan ID M kelas, tahun angkatan, sekolah angkatan, tempat lahir, tanggal lahir, JK, alamat, password, foto, dan status. Itu ada nanti diterapkan di TP mengajar dan log absensi. Untuk yang selanjutnya, ini adalah tampilan dari saat kita menghostingkan website kami. Untuk loginnya kita bisa menggunakan login admin terlebih dahulu. Jadi ini terdapat 3 login ya. Yang pertama itu admin, yang kedua itu pengajar, kemudian nanti santrinya yang bisa melakukan login. Yang pertama kita melakukan login admin terlebih dahulu. Untuk adminnya kemudian kita login. Setelah kita login akan muncul halaman dashboard, dan halaman dashboard ini berisi dari total santri dan total pengajar. Kemudian nanti di data umum kita bisa mengubah kelasnya. Ini dari kelas 1 ibtidaiyah sampai kelas 12 atau aliyah. Kalau semisal kita ingin menambahkan kelasnya, kita tinggal klik tambah ini, nama kelasnya apa gitu. Kemudian untuk jadwal mengajar, ini semester belum, ini semester juga sama. Untuk tahun pelajaran juga terdapat
untuk menambahkan tahun pelajarannya. Kemudian nanti kita bisa menambahkan mata pelajarannya apa yang ingin ditambah. Ada tambah di atas ini. Kemudian untuk jadwal mengajar, ini terdapat daftar mengajar. Ini jadwalnya ya, jadwal mengajarnya dari nama pengajarnya ini nanti diambil dari data pengajar. Untuk mata pelajarannya nanti diambil dari sini juga. Yang ini. Untuk penambahannya seperti ini. Terdapat kode pelajaran, tahun pelajaran sama semester. Untuk ini pilihannya, guru mana saja yang ingin menambahkan jadwalnya. Nanti tinggal memilih saja. Kemudian untuk data pengajar ini kita tinggal tambahkan saja. Seperti ini. Ini untuk NIP, nama pengajar sama emailnya. Ini nanti fotonya juga harus dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan nanti nggak bisa melakukan penyimpanan. Dan untuk passwordnya atau username-nya nanti menggunakan NIP untuk pengajar ya. Menggunakan NIP. Kalau untuk data santri ini terdapat nama-nama santri sama NIS-nya. Nanti kalau yang digunakan login pada halaman awal itu nanti kalau santri menggunakan NIS-nya sama passwordnya juga sama. Setelah itu kita logout saja. Tadi untuk halaman admin ya. Sekarang untuk halaman pengajar, ini nomor 1. Ini keterangannya pengajar. Ini tadi diambil dari NIP-nya dari daftar pengajar. Kemudian kita login. Ini namanya. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, terdapat menu absen, recap, sama about. Tentang untuk jadwal mengajarnya seperti ini. Karena Ibu Sani Mariati ini mengajar pada kelas 12 aliyah, maka yang ditampilkan pada absennya nanti itu nama-nama siswa atau santri yang berasal dari kelas 12 aliyah juga. Untuk yang pertama kita melakukan isi absen ya. Isi absen. Ini pertemuan pertama misalnya hari ini. Ini semisal ini kan diambil dari data santri tadi. Misalnya kita hadir, kemudian ini sakit saja seperti ini. Kemudian selesai, berhasil. Setelah itu kita akan melihat di rekap absennya. Rekap absennya ini kelas 12 atau aliyah. Untuk hasilnya seperti ini. Ini yang pertama, Maya Santika ini hadir. Kemudian untuk Riko Saputra ini sakit keterangannya. Kemudian kita kembalikan lagi. Mungkin seperti itulah untuk hasil atau tampilan dari login pengajar. Untuk yang selanjutnya ini login saat kita melakukan dari santri. Kita juga sama, ini 001 diambil dari NIS-nya, NIS santri. Kemudian untuk passwordnya juga sama, 001. Ini NIS dari santri. Tapi nanti ini bisa diubah. Untuk pengajarnya tadi juga bisa diubah. Untuk password sama untuk passwordnya saja. Password atau username. Kita login, kemudian di sini kalau untuk tampilan dari santri itu hanya presensinya saja. Jadi ini santri ini cuma bisa melihat kehadiran saja. Misalnya pada semester ini hadir berapa kali, sakit berapa kali gitu. Sama izin atau absennya. Mungkin sekian untuk tampilan dari website
pondok pesantren dari Fathul Huda ini yang kami buat. Bila terdapat kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to take a chance to fly, feeling like I'm 10 feet high. Nightmares call, you can't deny. Better find a place to hide.